Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Abang Kakak, kita bertemu lagi di hari ini, yaitu hari Selasa dalam mata pembelajaran matematika. Nah, bagaimana kabarnya Abang Kakak? Semoga kamu dalam keadaan sehat ya, dan semoga kamu juga masih semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita masih berhubungan dengan bilangan bulat, yaitu dalam operasi hitung bilangan bulat. Nah, Miss Eka selalu menjelaskan dan mengingatkan kalau operasi hitung bilangan bulat itu kan ada 4. Masih ingat kan ya? Penjumlahan, kemudian pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, hari ini kita akan membahas materi perkalian dan pembagian. Jadi ini merupakan materi terakhir di operasi hitung bilangan bulat. Nah, sebelum kita mulai, mari kita ucapkan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, silahkan kamu tonton video ini. Walaupun tadi kamu sudah mengikuti Zoom meeting bersama Miss Eka, mana tahu ada materi yang kurang kamu pahami, boleh kamu perhatikan lagi di video penjelasan Miss Eka ini. Nah, perkalian dan pembagian bilangan bulat. Nah, bilbul yaitu disingkat karena untuk mempersingkat agar muat kata-kata di slide ini. Jadi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Ingat tanda perkalian dan tanda pembagian gak perlu Miss Eka jelaskan karena sudah kelas 6, pasti sudah paham dan memang harus ingat dan paham ya. Nah, di sini perhatikan ada bagian perkalian di sebelah kiri dan ada pembagian di sebelah kanan. Dimulai dari positif dikali positif, hasilnya positif. Kemudian negatif dikali negatif, hasilnya positif. Kemudian negatif dikali positif, itu hasilnya adalah, kalau dia positif kemudian dikali negatif, itu hasilnya adalah positif. Negatif, mohon maaf. Kemudian negatif dikali dengan positif, itu hasilnya adalah negatif. Nah, kita lanjut dulu ke pembagian. Nah, kalau di pembagian di sini ada positif dibagi dengan positif, maka hasilnya positif. Kemudian negatif dibagi dengan negatif, maka hasilnya positif. Kemudian untuk positif dibagi dengan negatif, hasilnya negatif. Dan negatif dibagi dengan positif, hasilnya adalah negatif. Nah, jadi abang kakak dari semua bagian baik itu pembagian dan perkalian bisa kita simpulkan, jika tandanya sama maka hasilnya positif. Contohnya tadi positif bertemu dengan positif, baik itu di perkalian dan pembagian, hasilnya positif. Begitu juga dengan negatif bertemu dengan negatif, dengan tanda yang sama hasilnya juga positif. Jadi kalau tandanya sama maka hasilnya positif. Kemudian kalau dia dengan tanda yang berbeda maka hasilnya negatif. Contohnya di perkalian, bisa hapus dulu ya. Contohnya di perkalian, untuk negatif dikali dengan positif dikali dengan negatif, atau kebalikannya negatif dikali dengan positif, maka hasilnya negatif. Begitu juga di pembagian, positif dibagi negatif dan negatif dibagi positif, maka hasilnya negatif. Jadi kalau tandanya beda maka hasilnya negatif. Tapi kalau tandanya sama maka hasilnya positif. Diingat ya. Jadi kalau dia tandanya sama, baik itu sama-sama positif yang dikalikan atau dibagikan, maka hasilnya sudah pasti positif. Begitu juga kalau yang angka yang dibagikan atau dikalikan sama-sama negatif, maka hasilnya sudah pasti positif. Tapi kalau tandanya berbeda, baik itu negatif dan positif atau kebalikannya positif dan negatif, maka hasilnya sudah pasti negatif. Bisa dipahami? Ya, jadi ini diingat, dipahami. Nah, nanti kita contohkan dalam contoh soal biar lebih paham. Nah, ini tabel perkalian. Miss Eka yakin dan sangat-sangat berharap sih kamu masih hafal ya, karena beberapa kemarin yang Miss Eka tes waktu kita Zoom di minggu lalu itu kamu banyak yang lupa. Jangankan mencapai perkalian lebih dari 10, antara 2 sampai 9 aja kamu masih banyak lupanya. Dibandingkan ingatnya kamu banyak lupanya. Nah, kenapa bisa lupa ya Miss? Itu karena tidak pernah diasah, karena tidak pernah kamu ulang-ulang kembali. Jadi selama ini mungkin pasti ada 1 atau 2 di antara kamu ketika mengerjakan latihan kamu mengambil cara praktis
yaitu menggunakan kalkulator. Nah, jujur, siapa yang ketika mengerjakan latihan matematika menggunakan kalkulator? Nah, jadi itu sangat-sangat tidak baik. Kenapa? Mungkin baiknya menurut kamu itu kan mempercepat pekerjaan Miss dalam kita mengerjakan latihan, benar. Tapi hal yang tidak baik atau negatifnya adalah kamu jadi lupa bagaimana hasil dari perkalian. Nah, begitu juga kalau sudah perkaliannya tidak ingat, otomatis pembagiannya tidak akan ingat. Karena yang namanya pembagian itu kan hasil dari perkalian ya. Jadi contohnya kemarin saya tanya 8 kali 7 itu masih menghitung-hitung kembali. Nah, jadi silahkan dihafalkan. Miss Eka minta mulai kali ini kalau mengerjakan latihan usahakanlah tidak menggunakan kalkulator. Kalau tadi mungkin dia angkanya sudah mencapai jutaan atau ratus ribu, nah mungkin masih bisa dimaklumi. Tapi kalau masih standar satuan, puluhan, ratusan atau ribuan, itu masih bisa kita hitung sendiri. Nah, ada contoh soal yaitu perkalian dan pembagian. Nah, oke, yuk kita kerjakan sama-sama. Nah, yang pertama di sini ada 2 dikali 8. Ingat, sama-sama positif, maka sudah pasti hasilnya positif, benar. Tapi kalau positif ini tidak perlu ditulis ya. 2 kali 8 sama dengan 16. Nah, karena tanda positif di depan itu tidak perlu ditulis, maka kita hapus saja. Oke, good. Yang kedua, negatif 3 dikali dengan negatif 7. Tandanya juga sama-sama negatif. Nah, jadi kalau tandanya sama negatif, hasilnya bukan berarti negatif. Ingat, kalau tandanya sama, baik itu positif maupun negatif, maka hasilnya positif kembali. Jadi 3 dikali 7 sama dengan 21. Jangan terkecoh, walaupun di sini ada tanda negatif, bukan berarti hasilnya itu negatif. Tapi disesuaikan dengan tadi rumusnya. Kalau tandanya sama, mau positif dengan positif atau negatif dengan negatif, maka hasilnya sudah pasti positif. Tapi karena di depan tidak usah kita tulis kembali. Next. Nah, ini dia masuk ke tanda yang berbeda. 8 dikali negatif 5. Ingat, kalau tandanya sudah berbeda maka hasilnya adalah negatif. Maka 8 dikali 5 sama dengan 40. Kemudian yang nomor keempat, negatif 9 dikali 8. Tandanya berbeda maka hasilnya negatif. 9 dikali 8 sama dengan 72. Oke, nah kita masuk ke pembagian. Coba ayo kamu ikut mengerjakan masing-masing. Boleh di-postkan video ini, kemudian kamu mengerjakan. Jadi nanti hasilnya boleh kamu cocokkan dengan yang Miss Eka sebutkan angkanya. Positif 16 dibagi dengan positif 8. Ingat, kalau dia tandanya sama, ini kan sama-sama positif, sudah pasti jawabannya positif. Tandanya sama ya. Kemudian 16 dibagi 8. Nah, 8 dikali berapa sama dengan 16? Nah, kembali lagi nih kayak ngajarin waktu kelas 3. Iya, yaitu 2. Benar, karena 2 dikali 8 itu hasilnya adalah 16. Kemudian yang kedua, nah ini juga kita hapus dulu. Karena untuk negatif, untuk positif dia tidak perlu ditulis tandanya ya. Negatif 21 dibagi dengan negatif 7. Ingat, tandanya sama-sama negatif, berarti nanti hasilnya adalah positif. 7 dikali berapa sama dengan 21, yaitu dikali 3. Nah, karena dia tanda positif tidak perlu ditulis. Next, 45 dibagi negatif 5. Tandanya berbeda, ada positif dan negatif, maka sudah pasti jawabannya negatif. Nah, harus fokus. Jadi jawabannya adalah negatif. Negatif 5 dikali berapa ya supaya hasilnya 45? 5 dikali berapa hasilnya 45? 9. Nah, kemudian yang terakhir di sini ada negatif 81 dibagi dengan 9. Tandanya berbeda, negatif dengan positif, maka sudah pasti jawabannya negatif. 9 dikali berapa sama dengan 81? Iya, tetap dikali 9. Nah, ingat aja, kalau tandanya sama maka hasilnya positif, tapi kalau tandanya berbeda maka hasilnya negatif. Nah, silakan untuk mempermudah kamu dalam nanti mengerjakan latihan soal, silakan kamu kerjakan dengan sebaik mungkin. Di sini juga udah ada kata kuncinya, jika tandanya sama hasilnya positif, tandanya berbeda maka hasilnya negatif. Nah, ingat ya nak, rumus matematika itu bukan untuk dihafal tapi untuk dipahami. Jadi kalau di materi ini ada kamu yang kurang paham, boleh kamu tanyakan kembali melalui WA Miss Eka. Tapi insya Allah paham sih, karena tadi juga sewaktu kita Zoom sudah Miss Eka jelaskan.
Nah, itu materi kita hari ini, singkat ya, mengenai perkalian dan pembagian. Tidak perlu menggunakan garis bilangan, karena yang perlu menggunakan garis bilangan itu hanya penjumlahan dan pengurangan. Jadi kita tutup materi kita dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Tetap jaga kesehatan, kemudian ketika kamu keluar tetap patuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan rajin cuci tangan. Dan yang paling utama, ibadahnya jangan sampai tertinggal. Oke, sampai jumpa di materi pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.